Welcome back to another episode of Post Trust ID Podcast. Balik lagi bareng gue Razi, Egy sama Kenneth. Yes. Sebentar lagi All Star Weekend akan segera tiba. Dan yang menarik adalah formatnya tentu aja selalu berubah, gimmicknya selalu berubah. Tapi di tahun ini gimmicknya bakal ada tim Europe ya yang bermain di All Star. Sebelumnya memang selalu ada tim Europe versus USA, cuman bukan dalam All Star Game-nya. Yep. Ya biasanya tuh dalam di hari-hari Jumat Exhibitionnya aja yang habis game-game sama artis ya kan. Betul. Kayak gitu. Tanggal berapa ya All Star tuh? Februari belasan ya? Februari belasan. Gue lupa Exact date-nya agak lupa kita. Dikit lagi nih. Gak berasa. Votingnya untuk starter kelar sekarang. Udah kelar ya? Per hari ini kita Per hari ini kelar ya? 15 Januari, 14 Januari di sana. Oke. Formatnya tuh berubah dari biasanya tim World versus tim USA dibagi ke 3 tim kayak tahun lalu lagi sih. Iya. Cuma yang menarik dihadirkan tim Europe khusus karena berarti NBA udah mulai menghargai ini kalau talent-talent di dunia worldwide itu udah mulai lebih berkembang jauh ya daripada beberapa tahun ke belakang. Agree. Udah mulai makin global. Ya buktinya aja ditarik berapa tahun ke belakang pemain terakhir yang jadi MVP dari Amerika itu di tahun berapa ya? Embiid Kan tapi bukan born in bukan US born ya kan. Embiid itu KTP-nya dulu Kamerun sempat Prancis. Tangsel ya jatuhnya. Sekarang baru di tim USA pas Olimpik ya dia nggak bakal ngerasain juara, dia pengen juara kali ya. Tangsel pengen pindah Jaksel. Yes. Cuman kalau misalkan menurut gue All Star tahun ini lumayan menarik. 3 team format. Ya. Jadi kayak misalkan lu bayangin biasa kan All Star cuman single game. Ya. West versus East. Iya. Standar aja gitu ya. Kayak lu nonton All Star seru, orang main-main pada freestyle. Tapi kalau gue sih gak suka. Iya, beda banget lah sama tahun 2000-an zaman-zamannya Kobe, zaman-zamannya Tim Duncan. Nah, that's why kan Terakhir lah mereka. narasinya sekarang mau dibikin balik kayak gitu lagi. Lebih kompetitif ya. Lebih Jadi kompetitif ya. All Star tuh gak cuman begitu doang lah. Ya, orang gak buang-buang duit untuk ngeliat orang bercandaan doang gitu. Bener-bener ngeliat pemain-pemain superstar yang main bareng, main serius. Tapi ya tentu aja gak akan terlalu keras karena bisa mengakibatkan cedera. Mau playoff ada sisi entertainnya. Iya benar. Gue ngerasa sih ini kayak mini World Cup Iya. versi NBA. Oh gitu ya. Karena basically emang dibikin turnamen. Iya. Jadi ketemu semua tuh 3 tim best record kalau nggak salah lawan ketemu di final. Iya, kayak tahun lalu kayak gitu. Cuma ini mungkin formatnya bikin beda. Tahun lalu kan pilihannya yang dari NBA TNT tuh. Iya. Chuck, Shaq, Shaq sama Kenny atau Ernie gue agak lupa. Antara 3 itu ya. Antara 3 itu. Sekarang dibuatnya agak berbeda. Apa aja ya formatnya ya? Lu inget gak? Untuk yang tahun ini? Yang pasti tuh kan ada 3 tim. Iya. Satu tim 8 player. 8 player itu sekarang udah positionless. Iya. Jadi kalau zaman dulu tuh seinget gue All Star kan ada minimum guard, ada minimum Benar. center, ada minimum forward diatur. Kalau sekarang enggak, positionless. Cocok sama fenomena basket yang emang lagi, fenomena NBA yang sekarang emang lagi jalan. Positionless era. Benar. Jadi mungkin emang NBA udah mulai terapin itu even ke All Star, pemilihan All Star ya gitu. Iya. Jadi mereka udah nggak pakai position, terus dibagi tuh jadi kepilih dari East dan West, kepilih 12 East, 12 West kayak biasa kalau itu. Ada 24 orang dibagi jadi 8 tim. 3 tim 8 orang. Iya. Cuman yang menariknya menurut gue tuh bagian di mana ada tim World kan. Iya. Tim USA A, tim USA B, sama tim World. Oh gitu ya formatnya ya? Iya. Oke. Tim World-nya itu 8 orang kan. Which is kalau misalkan dibayangin kan vote-nya kan susah dong. Iya. Bayangin kayak lu harus ngikutin vote sampai pas 8 orang itu susah. Gak mungkin lah. That's why sebenarnya kalau misalkan Europe-nya kepilih 9 orang atau 10 orang itu nanti commissioner akan turun tangan. Oh gitu. Untuk capai limit minimum dari roster USA atau World. Dimana kalau misalkan 24 player, let's say World-nya 10 berarti kan
USA USA cuma kurang 14, dua, kurang 2 dipilih lagi. Ya. 2 itu sama komisioner. Jadi bisa 26 orang. Jadi udah bukan fans lagi. Ya. Tapi sorry, yang bagian ini loh kita belum bahas yang starter dipilih sama fans, cadangannya tuh bukan fans kan yang sebenarnya milih. Iya. Ya. Cadangannya tuh kalau nggak salah head coach dari seluruh NBA itu pilih player Sama jurnalis ya. sama jurnalis. Pokoknya ada media, ada jurnalis, gue lupa. Jadi Ya. poin-poin gitu mereka. Itu 7 player berarti. Ya. 7 player per conference dipilih. Jadi ya kalau misalkan bisa dibilang fair lah. Lebih fair, jauh lebih fair sih benchnya dipilih dari itu. Karena kan kalau misalkan ngomongin All Star doang fans, Dapat Paculia. nah enggak orang-orang kayak Scottie Barnes Iya. Iya. Oh nggak kepilih. not a fan favorite. Iya. Padahal dia sangat gokil ya Bisa season ini. menunjukkan siapa dirinya lah, versatile, bisa main positionless kayak yang lo bilang Positionless, tadi. bener. Jadi ya kalau misalkan pemain-pemain kayak gitu underappreciate kan kasihan. Tapi emang kalau Scottie Barnes sih masalah wingspan sih gokil banget ya. Gokil Ya, dia. gua kemarin bisa ngeliat highlight dunk-nya dia tuh. Dia narik jauh banget, di dunk coy, posterize orang. Dia kayak bisa loh badan kayak gitu atletisnya Iya, emang superhuman juga sih. superhuman juga dia. Itu All round. gifted sih kayak gitu. Gifted. Tapi menurut gua punya suatu pendapat kenapa All Star itu makin sekarang itu makin bercanda. Tergantung siapa yang megang NBA-nya menurut gua. Karena LeBron ya. Karena LeBron. Jadi ini yang gua lihat sendiri, yang nggak tahu yang kalau menurut pendapat kalian gimana. Di antara era Jordan ke LeBron kan ada Kobe sebentar. Kobe ya. Kobe sebentar mungkin dari tahun 2007 Ya. sampai 2011. Ya. Habis itu langsung LeBron sampai sekarang bahkan. Itu 2000-an awal lah masih Ya, Kobe. sampai 2000 awal masih Kobe juga. Cuman di tahun 90-an, di tahun 2000-an yang kita nonton kan tahun 2000-an ya. Iya. Kita masih ngeliat All Star yang kompetitif gitu. Karena memang orang number one playernya di NBA saat itu orangnya serius. Iya. Orangnya kompetitif. Sedangkan ketika LeBron yang megang ya dia kan orangnya Entertainment banget. entertainment banget kan dan nggak kompetitif dalam hal-hal kayak gini. Contohnya dia nggak mau ikut dunk kontes, hal kecil gitu. Dunk kontes juga sempat disalahkan bahwa LeBron itu adalah orang yang menjadi faktor bahwa dunk kontes pemain-pemain bintangnya udah nggak mau ikutan Yeah. gitu. Padahal biasanya ada nama-nama besar kan di dunk kontes kan. Dia kan ngartis ya. Iya. Cuman gue baru baca nih. Heeh. Ternyata itu starternya tuh vote-nya by fans 50%, NBA players juga ikut nge-vote ternyata. Oh, NBA player ya. Heeh. Sama media juga 25%. Terus head coach-nya ternyata dipilih dari best record teams di each conference. Oh, gitu sekarang ya. Jadi kayak kan ada 3 tim, dipilih 2 kan number 1 East, number 1 West kepilih. Atau best records semua NBA. Kayaknya East sama West. Sama West. East sama West. Satunya lagi? Satunya lagi tuh dipilih salah satu asisten head coach dari antara 2 tim itu. Oke gitu. Oke. Jadi kayak lu mungkin dia pengen nonjolin asisten head coach, it's a thing juga ya. Ya. Mike Digenol dong kalau gitu. Iya. Jadi sekarang kalau mau jadi head coach All Star harus ya nunjukin di siditnya juga. Iya. Betul. Fair sih, Lebih fair. enough sih. Biar Jadi emang yang lu bilang tadi NBA makin gak bercanda, terus konsep-konsepnya segala macam yang diatur sama komisioner Adam Silver menurut gua udah bagus lah. Joe Mazzulla berarti nih. Enggak. Enggak masuk. Joe Mazzulla Nomor 2 loh, sidit 2 nih. Tapi gue cukup terkejut sih Celtic ternyata sebagus Oke, ini. kan? Iya, gue nggak nyangka. Seat 5, 6. Dan Gua juga nggak kemungkinan nyangka besar sih. Tatum kan balik di walaupun nggak makan maksimal ya, balik di playoff. Kalau dia balik terus bisa masuk ke skemanya lagi sih, gue agak-agak takut nih. Yeah. Yang gue yakinin Knicks bisa juara dari East, ya kalah Celtics pasti. Menurut gue butuh one big trade dulu sih buat dia jadi contender. Iya, masih sampai All Star Zubek lah, game. gue berharap Zubek. Sampai wah kalau Zubak masuk sih. Atau sekarang isunya JJJ. Oh ya, Ada isu kayak JJJ. Kevin Garnett. Iya kan? Iya, Kayak benar. Kevin Garnett dulu. KW. KW2. Tapi maksudnya JJJ gak bisa rebound, gak suka gue. Sekarang center banyak gak bisa rebound. Iya. Iya. Cuman menurut lu nih tadi gue bayangin lu bilang sekarang kan lead by
LeBron bisa dibilang kingnya King LeBron. Iya. Masuk All Star gak tapi? Masuk. Tapi nggak tahu ya sekarang dia kan sekarang All Star itu juga tergantung sama gameplaynya dia yang udah dimainin kan kayak tahun lalu Luka Doncic nggak masuk All Star tuh. Iya. Karena dia sempat cedera lama walaupun performanya bagus ya nggak masuk All Star. Stephen Curry tahun 2020-an atau 12-an pernah sekali juga kayak gitu nggak masuk All Star. Menurut gue masih masuk lah terakhir apalagi nih All Star weekendnya diadain di LA. Iya, walaupun di tempat lawannya ya, Iya, di walaupun Inglewood tuh. Inglewood, tapi setidaknya representatif LA harusnya ada mungkin. Iya, Cuman benar sih. Kemarin tuh kita mikir kayak All Star Lakers 3 agak too much ya sebenarnya. Iya. Apalagi lu gak suka pasti. Jelas. Cuman Austin Reeves cedera. Oh iya, Ya nggak tahu ya, mungkin bisa balik sebelum All Star, cuman gue gak ngerti deh. Cuman menurut gue LeBron, kalau kita take out semua starter nanti kan, Iya. jadi kan starter kemungkinan gak ada LeBron, kita take out starter, susah sih buat gak nyebut nama LeBron masuk ke All Star. Benar. Last year-nya dia lah kayaknya. Tapi sebenarnya ya, bicara gameplay ya, bicara individual performance Setuju. ya, harusnya nggak masuk sih. Harusnya gak Soal masuk, itu setuju. sih. Tapi terakhir yang superstar yang kayak gitu kan Kobe Bryant ya. Kobe Bryant masuk terus tuh. Nah, itu. Iya, masuk Karena terus dia. mau gimana pun NBA tetap butuh icon. Butuh icon ya, butuh orang yang mau nonton gitu. Fans LeBron kayaknya sama fans NBA hampir sama deh. Iya. Apalagi dulu zaman Kobe masih full by fans kan. Iya. Banyak ya. Iya, East sama West juga formatnya ya gitu doang. Tahun 2016, 2015 Kobe cedera, 2016 pensiun. Masih. Lakers rekornya hancur, masih tuh masuk tuh. Kalau mungkin 2016 karena dia udah ngumumin itu musim terakhirnya ya, Iya. jadinya dikasih gitu. Ya sisi entertainnya nggak bisa luput lah. Iya, benar. Makanya mungkin kayak terlepas kita nggak setuju LeBron iya. masuk, tapi kayak harus masuk kali ya. Tapi balik lagi ke kenapa si format ini diganti, gue cukup tertarik sih dengan format ini karena belakangan 2024-2025 sih udah gak seru banget ya nonton NBA. Benar, iya. Dan by stats tuh sebenarnya viewersnya udah berkurang. 2024, Berkurang ya. 2025. Karena ya no defense, no kompetitif. Hmm. Nonton juga poin sampai 100. Berapa? Gede banget. Buka jalannya kan. Iya. Dangnya juga, sekarang kita ngeliat dang udah gitu-gitu doang kan sebenarnya kan. Malah yang paling Jadi seru bosen. 3 point contest. Iya. Iya, paling seru sekarang. Dan kontes lagi nggak seru. Iya. Karena kemarin udah nyampe peaknya kayaknya belum ada lagi nih yang bisa nge-replace dunk kontesnya. 2016 ya, Zach Lavine, Aaron Gordon tuh. Itu kayak peak tuh agak susah tuh abis itu. Susah Point sih. kontes selalu seru, selalu fun buat gua. Tapi gue sempat seru sih nonton dunk kontes eranya Mitchell sama Larry Nance Jr. tuh. Oh iya, itu Satu lumayan, yang itu bagus lumayan. tuh, Oke, iya. karena lu suka Mitchell. Yang gue harapin sebenarnya Moran sama Zion dulu tuh. Iya. Saya nggak kejadian. Itu dua terkutuk ya kayaknya. Iya, terkutuk tuh. dua draft pick yang sama. Oh, gini seru-seruan aja. Lu punya starting five lu yang bakal jadi All Star di East sama West. Di East sama Gak usah West. di East sama West deh. Kita ada 3 tim Iya. nih. Siapa aja? Kita anggaplah satu tim full USA, satu tim full Europe, satu USAB. Europe dulu ya, Europe menurut gue Europe bakal dulu. Starting five-nya. Europe juara. Iya, Season starting ini. five-nya siapa? Starting 5 SGA, Heeh. Giannis, Iya. Luka, Ya. Jokic. Jelas. Waduh, Tapi Jokic cedera sih. Jokic cedera ya? Cedera. Berarti berarti Sengun sama Wemby. Sengun Wemby. Oke. Siapa aja SGA, tadi Sengun, MB. berarti SGA, Luka, Giannis, Sengun, Wemby. Wah. Tiganya lagi siapa? Gue lebih tertarik bahas tiganya lagi sih. 3-nya lagi, gua sih milihnya Murray, Afdija, Jamal Murray. Murray. Oh iya. Sama kalau Jokic cedera, berarti Markkanen. Oke. Josh Giddey Aduh, menarik tuh Josh Menarik Giddey sih, tuh. cuman butuh men satu Iya. predator gitu. gue Markkanen sih, gue suka Markkanen sih. Afdija gue setuju. Kayaknya Afdija. yang rebutan tuh Giddey, Markkanen sama Afdija. Murray. Oh, Murray Iya. ya. Kayaknya Afdija masuk deh. Dia masuk ya. Kayaknya ya. Maksudnya kan dia masuk di reserve, coach yang milih kayaknya masuk. Iya. Iya, heeh. Mungkin ya, tapi nggak tahu. Gidi juga kalau coach milih sih bisa banget sih.
Lagi cedera tapi dia. Nggak tahu gue cedera sepanjang apa tuh. Ini sekarang gue ya. Ya, Kalau gue, ini kita bahas Europe-nya aja kali ya. Kalau USA kayaknya terlalu, cupu. bukan terlalu cukup, terlalu banyak gitu. yang membuat menarik kan sebenarnya Europe-nya ini. Iya, Ini Europe-nya setuju. aja bahas ya. Mungkin nih 8 orang yang Europe yang akan masuk. Starting 5-nya menurut gue Luka. Oke. Habis itu Karl Anthony Towns. Cat. Masuk. Oh, lu masuk Cat ya? Masuk menurut gue. Dia diem-diem gokil sih. Iya. Iya, gue gak nyebut Cat ya. Iya. Luka, Cat, Giannis Antetokounmpo, Wemby sama mungkin satu lagi siapa shooting guard-nya ya? SGA. Iya, masa gue lupa. SGA. Iya, wajib. SGA. Doncic SGA paten lah. Jadi Doncic, SGA, Cat, Giannis, Wemby. Sengun enggak ya? Sengun menurut gue masuk tapi Bench. bukan starting 5. Nah ini gue sempat baca Cat tuh dianggapnya USA. Oh ya kan dia ada Punikan Republik kan? Karena born Brooklyn. Oh gitu. Ini soalnya based on born. Based on born. Makanya Oh, iya, Scottie iya, iya. Barnes tuh kalau nggak salah Jamaika atau Kanada apa gimana. Cuman kayaknya kehitungnya di US. Oh, kalau misalnya Cat nggak ada, kan ini kita beranggapan Jokic gak akan main ya, karena kan emang cedera juga kan, gak akan main ya. Mungkin yang gue masukin Sengun jadinya. Sengun siapa lagi? Oke. Sengun lagi cedera juga cuman kayak nggak selama itu. Balik deh dia bulan ini. Untuk 3 pemain lainnya, Afdi ya, Oh, Sengun udah main. udah main ya? Sengun udah main. Oh iya udah main lawan Blazers. Tiga sisa siapa? Afdia, kalau Cat nggak ada, gue suka lagi Cat, sial. Markanen? Markanen pasti, Oke. nah pasti. Satu Keontae lagi. George gue juga pengen masuk star, tapi kayaknya kagak bisa. Ya nggak tahu ya. Bisa sih sebenarnya kalau Siakam. Enggak. Siakam kalau fan vote-nya bagus. Oh iya. Kayaknya satu Afrika gugup Guyup ya. langsung Siakam gitu. Siapa satu lagi ya gue jadi Murray. bingung. Murray bisa juga sih. Murray Markkanen Gidi ya antara Oh itu Gidi aja. gue. Oh, Gidi. Josh Gidi gue. Josh Gidi. Ya World pasti antara itu lah ya. Kayaknya maksudnya nggak ada lagi kandidat World yang lumayan oke lagi. Iya itu aja sih. Sebenarnya cuman itu tapi itu tuh bener lagi gokil gitu loh. Iya. Benar. Paling kalau yang agak sedikit menarik juga first time All Star kayak yang US mungkin Chat kan ada yang bilang siapa MPG, Chat Holmgren enggak lah, sorry. Holmgren gue enggak. MPG bisa, Norman MPG bisa banget MPG sih menurut gue. bisa, MPG. Norman Powell nggak bisa kayaknya. Norman Powell nggak dapet deh kayaknya. Miami-nya lagi melempem belakangan nih. Siapa lagi ya? Kalau dia mainnya kayak Miami winningnya kayak awal-awal sih oke ya. Cuman sekarang bau. Gak susah. Bam juga lagi nggak sebagus itu sebenarnya. Tapi Bam bisa banget masuk sih menurut gua. Bam menurut gue season ini belum enggak sih harusnya Untuk masuk ke All Star. buat All Star. Iya. Ya siapa lagi? Austin Reeves kan banyak tuh yang first time All Star tuh. Iya. Austin Reeves Austin Reeves karena lah ya. cedera ini ya Kayaknya enggak ya. nggak tahu ya. Cuma gue berharap dia masuk sih. Gokil loh dia. Yang keren Tyrese Maxey masuk. Oh iya. Maxi Jalen Duren tuh. Jalen Duren, Maxey, Cat Cunningham tahun lalu All Star Jalen nggak ya? Johnson. Jalen Johnson first time ya dia. First time. Benar tuh lupa gue pemain favorit gue padahal. Gue sih mikirnya ini bakal ini kalau si US ya dibagi banget berat nih pasti dibantai-bantai sama Europe. Iya benar. Pasti Eropa kejagoan. Iya, gue banyak baca-baca banyak yang bilang si USA-nya bakal dijadiin veteran dan newcomers dan pemain-pemain muda lah. Iya benar. Jadi tim USA-nya veteran, tim USA-nya newcomer, tim World. Ya, Tim World tetap menang sih. tetap. Kalau di trade apalagi kalau bikin sekompetitif mungkin ya. Iya. Menang itu. Lu belum ngasih pemain-pemain yang menurut lu masuk tuh yang Europe-nya. Europe gue udah pasti SGA Doncic, Giannis, Sengun, Wemby. Karena Jokic lagi-lagi cedera ya. Ya. Gila itu siapa yang bisa jaga ya mereka berlima? Enggak, sorry, Sengun gue take out startingnya Afdija. Afdija ya. Oke. Sengun off the bench. Main Sama- 3 ya, Afdija. Sengun off the bench. Markkanen. Gidi. Gidi, Siapa yang gue miss ya? Itulah pokoknya. Hmm. Gidi masuk kayaknya. Tapi ngelihat
pemilihan pemain yang sekarang bakal masuk All Star, cukup banyak white hoopers loh. Di antara pemain-pemain tahun ini ya yang menjadi All Bener Star. ya, banyak. Cukup banyak loh. Apalagi dengan European udah punya tim sendiri. Iya, dominasi Europe sekarang di NBA juga ya. Cuman pemain-pemain white hoopers dari USA juga cukup oke lah. Cukup oke. Ya. Austin Reeves. Siapa lagi nih ya? Chet Holmgren kan kalau Chet pemain Holmgren dulunya. kalau. Ini siapa namanya? Ada jagoan gua, Alex Caruso. J-Hoop. Ini Jeff. Pacers man, Alex Caruso. Boleh lah, Jeff bloknya lah. Jagonya Turnover. Enggak lah, cuman White Hoopers lagi oke banget. Gue setuju. Fenomenanya lagi agak beda kan sekarang maksudnya. Jokic, Doncic aja udah something else. Menurut gue emang ya itu kayak kenapa kita bahas tadi Team World bisa dibikin. Itu kan emang karena Team World udah bukan sekedar gimmick ya. Menurut gue mereka udah jadi real contender di NBA. Walaupun media-medianya kan masih bisa dibilang gak ngepro ke pemain Europe ya. Tapi gue berani ngomong yang megang NBA sekarang Jokic, which is White Hoopers. Iya, benar. Yang megang yang Jokic as individual performance ya, walaupun SGA yang juara, SGA juga yang pasti di atas sana, cuman yang megang Jokic. Cuman kenapa Jokic nggak bisa sebesar LeBron? Ya karena dia White Hoopers aja sih biasanya. Dan bukan orang US. Kalau Jokic, coba Jokic dari Massachusetts. ya. Wah, udah tuh kayak Larry Bird. Bisa. Iya, dinaikin banget tuh namanya ya. Pasti. Karena dia orang Serbia dan kebetulan dia kayak gak terlalu peduli ya sama NBA ya. Lebih peduli sama kudanya dia. Lu bayangin kalau Jokic kulit hitam. Biasa aja sih. Enggak, justru diangkat banget pasti. Oh, kulit USA tapi? USA, atau dari mana pun? USA lah. Oh iya jelas. Lebih gila lagi tuh. Oh iya jelas. Ya pokoknya harus born US aja sih kalau Kayak NBA ya, namanya juga Liga Amerika. Apalagi US, orang US kan. Iya. padahal basically sekarang menurut gue ya NBA udah transisi ke liga global. Iya Mereka benar udah benar. nggak bisa dibilang liga punya USA, mereka Iya, udah global. udah global. Talent-talent terbaiknya aja sekarang terbukti beberapa tahun terakhir, 5-6 tahun terakhir MVP-nya di luar dari US semua loh. Benar. Dan Iya kan? ya White Hoopers makin banyak. White Hoopers makin banyak dan walaupun White Hoopers itu punya stigma-stigma tersendiri ya. Cuma khusus di US nih kayak punya role tersendiri biasanya kayak Zaman dulu gitu tuh. high IQ player, catch and shoot player, ya terus hustle player, Benar. Efisien Steve pokoknya. Biggs. Makanya kayak pemain-pemain putih itu kan zaman dulu kayaknya nggak ada yang talentnya segila Jordan gitu. Iya. Ya mungkin paling gede Larry Bird. Iya, siapa lagi nggak ada Larry lagi. Bird MVP bule siapa? Larry Bird. Ya pernah sih ada beberapa sih. Dave Larry Cowens, Bird, Dave Cowens, Steve Nash. Steve Nash tapi bukan USA ya. Tapi bukan USA. Cuman mungkin kita bahas White Hoopers Bill in general. Walton. Bill Walton, Petit, Cousy, Bukuzi ya. Ya sebenarnya udah lama banget tuh. Iya. Baru mulai sekarang udah mulai banyak lagi nih bule-bule atau kulit putih dari Europe or all over the world ya. Ya gue ngerasa makin hebat aja gitu mereka. Nah, Benar. zaman dulu yang kayak lu bilang tuh kayak pemain-pemain high IQ player. Kayak misalkan Steve Kerr tuh kayak maksudnya mereka tuh John specialist. Stockton. John Stockton mungkin one of a kind. Tapi Iya one of kind dia bisa sampai 9 kali All Star. 9 Betul. 10 kali gitu lupa deh gue. Pokoknya dia hitungannya superstar lah. hitungannya superstar. Kalau John Stockton Kita all bicara- time assist sama steal leader gitu yang salah satu rekornya menurut gue gak akan terpecahkan sampai kiamat sih itu. Gak bakal sih. Gak akan. Terlalu susah sih. Terlalu itu. susah. Itu Lu beda main lah. 20 season gak bisa sih. Tapi mayoritas tuh jarang yang kayak dia tuh jarang. Iya, Kayak dia, benar. kayak Larry Bird itu one of a kind. Sisanya tuh shooters kayak orang-orang kayak Kyle Korver. Iya. Siapa lagi? Werther, Grayson Allen, Grayson Allen defender. Joe Ingles. Joe Ingles lah. Tinggal seorang Australia. Australia. Iya tapi dia Wait. Ada pas di dulu jazz sih suka gue. ada Fred Hoiberg, Matt Harpring tuh. Bule lu kalau lihat David Lee. David Lee gue suka banget. Oh iya. Maksudnya banyak gitu. Jadi dulu tuh mereka tuh spesialis, mereka tuh nggak ada talent yang bener-bener apa ya? Nggak
Gak all around lah ya. Nggak all around, less atletis. Less atletis juga. Mereka cuman muncul karena mereka good at something aja gitu. Nah, good role player aja. Good role player Iya. biasanya, hard work, Iya. IQ-nya good, Iya. fundamentalnya bagus, solid. Ya tapi walaupun sekarang sih kalau kita lihat mayoritas pemain White Hoopers yang punya predikat superstar itu dari Europe semua gak sih? Banyak kan Euro. Iya. Siapa sih? Maksudnya kita yang era 2000-an mana ada sih kita kepikiran kalau ke depannya bakal orang-orang kulit putih yang mendominasi NBA. Iya. Apalagi kita di sempet Nowitzki 2000-an sih oke lah Nowitzki. Cuman kan 2000-an rata-rata semua tentang atletis. Oh iya benar. Semakin lu atletis semakin lu mendominasi. Iya, LeBron masuk semua tuh kulit-kulit hitam. Ini bukan ngomongin soal ras ya, cuman sekarang sistem development playernya udah mulai beda. Benar. Sekarang semakin komplit gaya mainnya dia, semakin pintar dia, basketball IQ semakin Tinggi. tinggi. Iya. Justru mereka-mereka yang bisa mendominasi di NBA. Ternyata bukan cuma atletis lagi. Iya menarik, ya itu menariknya karena sekarang NBA tetap atletis, Tapi playstyle-nya mungkin juga ngaruh ya. playstyle ngaruh. Ngaruh Benar. banget sih menurut gua. Cuman satu sisi turns out surprisingly pemain-pemain Europe itu atau pemain-pemain kulit putih in general lah, mereka tetap bisa keep up dengan atletism ya. Iya. Ya. Tapi dengan fundamental yang mungkin bisa dibilang lebih strong, lebih kuat. Iya benar. Kalau kayak pemain-pemain kulit hitam kan mungkin bisa dibilang ya physically gifted. Benar. Mereka emang dari sananya ada bakat atletis. Iya. Meanwhile kalau pemain-pemain kulit putih kan bisa dibilang mostly mereka butuh kerja yang ekstra kali ya. Benar. Ya. Nggak, ya mereka mungkin ada banyak kayak Cooper Flex sih physical banget Iya. sekarang. Tapi Baru emang- Cooper Flag aja sih. iya baru Iya, maksudnya baru nggak Cooper Flag. banyak gitu Nggak prototype. banyak. Iya. Jadi kayak lebih Flag keren banget sih. kita ngomong mayoritasnya kan nggak sebanyak itu. Iya. Nah itu kan pasti ngaruh juga karena kalau menurut gue sih ngaruh gara-gara Europe ya. Iya. Perkembangannya perkembangan basket di Europe tuh makin jadi it's a real thing lah sekarang. Mohon maaf sekali ada beberapa kesalahan teknis tadi. Lanjut dari obrolan kita yang terakhir, kita lagi ngomongin basketball Europe ya. Ya. Menurut gue tuh basketball Europe tuh sangat mengedepankan fundamental, spacing dan juga decision making dari youth-nya mereka ya. Jadinya punya cara bermain yang sangat berbeda sama pemain US. Itu. Gue ada beberapa poin sih soal filosofi basket di Europe Nah, yang gimana menarik. tuh? Iya. Mereka tuh dari sistem mudanya ya, dari youth developmentnya mereka udah ngebiasain less one-on-one, constant motion offense. Jadi offense defense mereka pakai motion. Defense mereka dibiasain zone 2-3, biasain zone 3-2, full court juga dibiasain, man to man dibiasain. Di offense semuanya by system, ada polanya semuanya mereka. Jadi Semenjak dini ya. iya dari awal itu dari oriented dari ya. dini ya tim oriented banget. Jadi mereka udah kebiasa buat ngebaca passing, ngebaca Iya. gameplay lawan, nyesuaiin gimana harus kalau lawannya main gini kita harus gimana gitu-gitu. Mereka udah kayak diajarin jadi coach sejak dini di otaknya mereka, Iya. IQ-nya mereka. Basically fundamentalnya di keep dari kecil banget dan Iya. maintain gitu sampai masuk ke umur mereka remaja Iya. gitu. Iya, benar. Dan soal umur itu juga salah satu poin yang perlu kita highlight tuh. Jadi European player biasanya masuk ke pro itu lebih muda dibanding Oh iya US. jelas karena mereka kan dari youth team habis itu masuk ke tim seniornya Iya. kayak di sepak bola aja kan. Kayak di Indonesia Iya, di gitu. umur 15-16 udah main pro gitu, udah bisa ngelawan grown man Iya. gitu. Tapi cepet banget loh. Wemby kayaknya umur 15 tuh udah main lawan Iya, udah main. grown man. Udah Ya, main. Luka kan dari Real Madrid Junior, Iya. dia sangat bagus, langsung dipanggil ke senior kan. Iya. Jadi langsung bisa main lawan pemain-pemain di atas dia gitu. Betul. Itu masih SMA loh. Ya meanwhile US sistemnya whole different system gitu. Iya. Ya. Bahkan Luka sebelum masuk NBA, sebelum di draft Dallas Maverick, dia Euro MVP, Iya. Iya, basket MVP loh sama Finals MVP. Iya. Gila menurut gua. gila sih. Dia emang kayak Rubio kan dibilangnya. Tapi Rubio keren sih dulu. Dulu keren. Rubio tuh. Iya. Gagal. Sama Jennings. Iya. 2008 lah udah jadi startingnya Spanyol tuh. Iya. Iya, Ricky Rubio. Susah loh masih muda kan. Masih muda loh.
Cuman ya balik ke yang lu bilang tadi kan, Europe ada tim junior dari Pro League-nya gitu. Iya benar. Barcelona Junior, Fenerbahce Junior. Real Meanwhile Madrid. kalau di NBA kan Nggak ada. USA nggak USA, gitu ya? USA nggak ada. USA itu gimana sih, high school? High school habis itu direkrut ada AAU turnamen. AAU. Dari AAU ke NCAA biasanya. Ya pasti bisa dibilang dengan sistemnya Amerika yang ranking base, mereka dari kecil udah di-rankingin banget. Iya. Semua selalu tiap angkatan di ranking. Mereka gila ranking kan, number 1 in nation, number 1 in state, segala macam. Menurut gue ya itu sedikit yang kayak kita sempat bahas ya. Pemain-pemain USA itu lebih condong individual, one on one. Iya. Ya wajar orang mereka pengen ranking mereka Benar. naik. Gimana Iya. cara lu naikin ranking ya? Individual. Highlights lu harus banyak. Nah, ya, makanya kayak itu sebenarnya agak sangat Kontradiktif, beda ya, iya, ya sama Europe ya. Dan yang membuat menurut gua pemain AAU tuh gitu-gitu aja karena mereka itu fokus di athleticism dan juga di individual exposure mereka. Dia kan ngejual diri Iya. supaya direkrut sama NCAA. Kan NCAA biasanya sangat-sangat ngelihat pemain tuh dari AAU turnamen baru dijadikan rekrutmennya mereka kan. Sekitar Iya. sebulanan Iya. gitu ya. Biasanya AAU turnamen spring, summer gitu. Spring, summer Iya, itu di kayak 1 bulan mereka ada turnamen. scout pada Iya, datang. sedangkan kalau di Europe ya season yang panjang aja gitu. Iya benar. Menurut gue yang kita bisa ngelihat jelas tuh kalau kita bandingin misalkan Luka ke Jalen Green atau Jamoran. Iya. Luka ini ada berapa poin? Ada dia ngebaca permainan dia gila gokil. Ngebaca pace bagus banget. Decision making bagus banget. Dia Defense aja jelek. iya, Males nge-create aja sih menurut gua dia. TO turnover. Males aja dia. nge-create offense bagus. Dan dengan itu semua dengan IQ dia itu dia bisa main ISO juga. Bener sih. Sedangkan kalau kita pindahin ke Jalen Green atau Jamoran, dia poinnya ya eksplosif, flashy, dan ya cara ngebaca defense ya nggak sejago Luka. Ya mostly kayak yang kita bahas tadi. Mungkin dari development sistemnya lagi. Biasa di AAU ya mereka highlight Gaya banget, mainnya. highlight base banget, individual exposure, jual diri lah. Ya. Jadi Ibaratnya. Jadinya ya mainnya kayak gitu. Sedangkan Iya. Luka yang dari umur 10 tahun udah masuk youth teamnya tim profesional lah. Dan umur 15 tahun, 16 tahun udah ngelawan grown man. Ya udah pasti beda pengalamannya dari muda aja. Ya. berarti sebelum kita lanjut kita agree kalau youth development system di Europe itu lebih bagus ya. Oh iya. Untuk juga buat saat ini. Tapi kenapa baru sekarang ya? Karena kan sebenarnya konsep itu sebenarnya udah dari dulu ya. Sistem Iya itu bener juga sih. maksudnya dari zaman 2000-an awal sebenarnya kan emang udah ada tuh. Iya, enggak sekarang-sekarang ini. Iya. Ya cuman mereka belum semeledak itulah walaupun ya mereka banyak tuh orang-orang kayak Nowitzki lah atau ada lah. Drazen Petrovic, Drazen Toni Petrovic. Kukoc Tapi gitu kan ya. fenomenanya beda, landscape-nya agak berbeda. Ya jadi menurut gue tuh kayak pasti ada satu hal lagi yang bikin kenapa Europe tuh sekarang lebih strive. Kalau menurut opini gue sih karena playstyle NBA-nya juga udah mulai berubah ya. Ya itu satu. Ya, karena di tahun 2000-an, di tahun 90-an itu benar-benar physical banget gamenya. Sedangkan sekarang ada lebih fast pace, ball movement-nya udah jauh berbeda. Jadinya sangat-sangat menguntungkan pemain Europe yang udah ke-develop dari muda gitu. Benar. Ya somehow playstyle-nya cocok gitu ya Iya. dengan skill set mereka gitu. Dan skill set-nya cocok. Karena mereka juga nggak cuma fundamental doang. Menurut gue youth tim mereka juga bisa ngedevelop pemain yang di luar fundamental doang gitu. Mereka udah pada atletis kok sekarang. Iya benar. Jokic jarang cedera. Benar. Ya. Bisa dibilang jarang cedera gitu dengan minutes yang main gede gitu. Benar sih, dia minus 34 Iya. menit, 38 Walaupun badannya menit. nggak full otot tuh jarang cedera dia. Iya. Cedera kan. Jadi sebenarnya youth developmentnya mungkin nggak cuma sekedar fundamental kali ya sekarang ya. Karena gue mikir kayak kenapa baru sekarang nih meletusnya nih, meledaknya di pemain Europe. Ya itu Mungkin playstyle. dietnya dijaga juga, kita nggak tahu ya. Nggak Tapi tinggal ini di Europe. itu kalau yang tadi sih menurut opini gue aja, gue nggak membenarkan itu. Mungkin bisa di reset kembali. Tapi ya itu sih karena playstyle NBA juga udah berubah, jadi menguntungkan pemain-pemain Europe untuk lebih develop juga di NBA-nya. Translate ya. Translate the game banget. Ya gue paling ada satu poin sih. Apa tuh?
kayaknya globalisasi NBA juga makin real menurut gue. Karena somehow gue kalau tinggal di Europe, gue tahu enggak, ini kita ngomong goblok-goblokan aja ya. Kalau gue tinggal di Europe gitu, terus gue tahu akses masuk NBA-nya lebih mudah, gue akan lebih serius basket, man. Ketika gue pengen jadi atlet dari kecil gitu. Lah kalau di Indo lu mau seserius apapun itu, lu tahu jalurnya lebih susah lah. That's why mungkin gue ngerasa karena globalisasi NBA efeknya makin real, ya demand pemain-pemainnya juga makin banyak ya. Bocah-bocahnya makin tinggi gitu, makin ya otomatis youth-nya tuh juga makin develop dong. Kayak misalkan mereka adain coaching klinik dari NBA lah, NBA Europe lah, NBA borderline atau segala macam, itu kan makin nge-reach kemana-mana. Tapi terlepas itu ya emang gak semuanya bisa kan. Kalau kita bicara itu Asian gak bisa nerapin apa yang Europe terapin gitu. Iya, benar-benar. Jadi emang Europe mereka punya ininya lah, mereka punya powernya juga untuk ngejalanin itu semua. Betul. Mereka punya resource-nya, karena kan di Afrika belum tentu ada resource-nya. Iya, benar sih. Ya itu lagi karena youth development-nya udah bagus aja. Youth development-nya bagus. Dan juga mungkin ya setelah pemain-pemain kulit hitam ya yang lebih atletis, yang di bawahnya mereka ya pemain kulit putih. Kalau Asia kan Asia atletisnya ya kurang gitu. Susah sih. Kalau Afrika udah jelas kekurangan resource kekurangan sekolahnya gitu. Halus ya ngomongnya. Iya. Tapi ada satu deh yang gue baru ingat. Akademinya nggak ada gitu. Gue baru ingat lagi ini ada kemarin kayak gue sempet nonton gitu Steve Nash lagi bahas. Sama LeBron bukan? Bukan. Steve Nash. Sama Taylor Rooks. Oh iya. Dia bilang kayak di Eropa bisa dibilang main free. Maksudnya lu nggak ada embel-embel. Masuk akademi saya bayar 5 juta pasti masuk NBA player. Iya. Gak tahu ya, katanya kalau di US tuh, ini gue kemasnya secara bercanda aja ya. Basically di Eropa mungkin gak terlalu dimonetize. Money oriented ya. Gak dimonetize gitu youth developmentnya. Karena kan ketika basket pakai duit banget juga ya, di situ kan ada beberapa hambatan, talent yang hilang. Ada tembok yang kayak di Indonesia ya. jadi basically itu karena kan kalau misalkan semua basket kan for everyone ya. Iya, kalau bapaknya kenal siapa masuk starting. Ya, timnas bayar berapa ya? Ya enggak, itu kan maksudnya di luar, mungkin di Eropa kalau kata Steve Nash bersih lah dari hal-hal kayak gitu, lebih free gitu. Meanwhile kalau di US ya gitulah, lebih ribet. Ya. Berarti bisa disimpulin kalau fenomena White Hoopers ini bukan hanya tren tapi emang produk dari sistem yang baik gitu ya. Karena buktinya dari Eropa, kita berkacanya ke Eropa ya yang udah menghasilkan beberapa kali NBA MVP di beberapa tahun ke belakang juga kan. Benar-benar. Jadi emang produk nyatanya real. Ya youth developmentnya dari dulu, tapi akhirnya sekarang mungkin membuahkan hasil karena kan prosesnya mungkin gak ada yang secepat itu ya. Ya mungkin itu jawabannya sesimpel itu. Kita dari tadi nyari-nyari ribet, padahal jawabannya ya prosesnya untuk nyampe sana nggak cepet aja gitu. Iya benar. Udah baru meletusnya sekarang nih. Jadilah pemain Europe makin take over. Dan basketball. NBA sekarang udah mulai shifting tuh dari atletism banget ke skill dominance ya. Itu juga. Kelihatan banget sih juara belakangan tuh Celtics, terus Denver Nuggets, udah tim oriented mereka. Benar. Udah bukan tim superstar. SGA, Pacers, tim gue masuk final. Iya benar. Dicontek lagi sekarang sama Bulls sama beberapa inilah. Cara permainannya ya. Iya. Sekarang super team udah lewat. Era super team udah lewat. Benar-benar. Versatile tuh jadi kayak premium traits-nya gitu loh, kayak. Iya. Pemain yang versatile itu lebih berguna jauh daripada pemain yang hanya memiliki spesialis satu skill aja gitu. Zaman dulu kan spesialis banget tuh, outman lah. Sekarang mungkin
makin apa ya di value lebih pemain-pemain yang bisa semua. Betul. Andre Drummond 3 point man sekarang. Iya benar-benar. Itu bukti aja kalau misalkan ya yang lu bilang tadi versatility tuh Iya, benar. setting sekarang di NBA. Coba Scottie Pippen dari dulu ya. Scottie Pippen main di zaman sekarang gila menurut gua. Gila sih. Wah. Gila menurut gua. Main di OKC. Jago banget aja. Jago itu definisi pemain yang Salah era. style dari zaman dulu kan. Kalau zaman sekarang bisa jadi LeBron kan. Iya mungkin ya mungkin. Sebenarnya gue ngeliat Cooper Flag agak-agak kayak Scotty kan. Iya benar setuju gua. Kayak gitu tuh sebenarnya. White Scotty. Iya, White Scotty. Scottie to Hoti. Oke. Ya itu sih menurut gue versatility it's a good thing. Cuman sebenarnya gue ngerasa nggak tahu ya. Sekarang gue sempet nonton podcastnya Coach Ro, Uncle Ro. Uncle Ro ini Uiseng. Dia bilang kayak dia miss NBA zaman dulu. Kayak gitu. banyak playstyle ya, banyak senjatanya. Kayak lu ada pick and roll master lah kayak segala macam. Kalau sekarang kan NBA it's kind of boring gitu loh. Kayak lu nontonnya pace-nya cepet. Ya gue sedikit setuju. Iya. Zaman dulu tuh lebih variasi. Ya. Variasinya lebih banyak aja gitu. Jadi tiap pemain tuh punya uniqueness-nya masing-masing gitu ya. Bener, tapi nggak bisa dipungkiri ya sekarang NBA yang sekarang itu menurut gue tetap naik level. Oh iya. Gue lebih kompleks sih. Oh jelas. Dengan pace yang sekarang. Sekarang talent roster 1-12 gila semua. Jadi emang beda aja mungkin. Kalau mau juara 1-8 harus sih. Jelas sih kita sekarang sempat 10. bikin konten ya. Sempat bikin konten yang ngebahas tim-tim juara kalau di siapa aja 4 tim championship tim yang paling bagus. Sempat rame tuh di TikTok kita orang berdebat 2017 Warriors sama 1996 Bulls gitu. Itu kan bukti ada 2 super tim di era yang berbeda. Ya. Tapi kalau gue bisa beropini, gue tetap megang 2017 Warriors menang. Gue juga sih. Iya dengan sistem ya kalau kita tarik ke sistem yang sekarang, kalau mainnya era zaman dulu pun masih kemungkinan menangnya juga tinggi sih. Iya. Iya gitu, itu pendapat aja sih ini. Tapi gue megang Celtics kemarin sih. Capek itu super team. Dimainin tim game sama Celtics. Ya emang walaupun kan kalau ngomongin debat kemarin banyak yang bilang kayak rulesnya beda. Ya maksud gue kayak tetap bisa lah di compare. Iya. Gak bisa juga karena rulesnya beda langsung gak bisa di compare, menurut gue tetap bisa sih. Iya benar-benar. Ya walaupun Jordan pemain paling hebat di antara semua pemain yang ada ya, cuman kan kalau di as a team kan jauh sih. Iya benar. Ngomongin bench sih susah ya. Iya benar. Cuman ya walaupun fast pace sekarang bisa dibilang agak nyebelin gara-gara injury managementnya jadi ribet aja kan. Ada yang bilang karena NBA fast pace. Ada yang bilang tuh NBA sekarang tetap keras kok, tetap physical kok. Cuman dalam bentuk yang beda. Sekarang fast pace makin cedera, orang-orang makin banyak yang cedera ya. Tapi itu gue setuju sih. Iya sih. Game-nya banyak banget, pace kayak gitu cedera sih. Iya. Kenanya biasanya kan di Januari, Februari. Tahu-tahu Achilles, ACL. Gue gak sabar sih ini Januari Februari ini kan bentar lagi kontrak deadline, All Star. Iya. Gak berasa loh udah mau kelar. Terakhir ini trade deadline juga ya. Menarik. Wah gak sabar banget gue season ini trade deadline. Next podcast lah trade deadline kayaknya kita Seru tuh. Setuju. timingnya kita harus sesuaiin lah. Ya. Kita bahas antara sebelum atau after itu ya. Jadi konklusinya All Star 2026 ini mungkin snapshot dari future-nya NBA ya, di mana pemain-pemain Europe mulai lebih di value daripada beberapa tahun ke belakang. Dan mungkin NBA juga menyadari bahwa talent-talent Europe spesial. Bener. Gitu. NBA Europe. Ada loh. Nah itu. Kita bahas. Gue juga kayaknya ngarep. Ini kayaknya arahnya ke NBA Europe sih. Betul. Emang ini build up-nya perfect lah. Adam Silver. Diem-diem kan. PSG. MU kalau ada tim basketnya gue nonton tim basketnya lah, nggak usah nonton tim bola ya, nggak jelas ya. Mungkin ya sekian itu dari kita di podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga kasih tahu siapa All Star pilihan lo di tahun ini.